Baik Bapak Ibu, hari ini saya akan menyampaikan sebuah peluang, sebuah informasi, dan semoga nanti apa yang akan saya sampaikan, akan saya paparkan, itu bisa menjadi solusi untuk Bapak Ibu. Karena saya sendiri Bapak Ibu adalah orang yang sudah menerima solusi, menerima manfaat dari bisnis yang nanti akan saya paparkan Bapak Ibu. Saya memulai bisnis ini Bapak Ibu kurang lebih 3,5 tahun yang lalu, tepatnya di bulan April tanggal 1, saya memulai dalam kondisi yang sangat minus. Saya memulai dengan menjual cincin istri saya. Saya memulai dengan kondisi yang memiliki hutang 150 juta. Saya memulai dengan kondisi yang tidak baik-baik saja. Tetapi berkat bisnis ini, berkat peluang bisnis ini, kurang lebih 4 bulan saya bisa menyelesaikan apa yang menjadi kesulitan saya di bulan-bulan sebelumnya. Melalui bisnis ini, saya bisa merubah perekonomian keluarga saya menjadi lebih baik. Dan sampai hari ini, saya dan istri saya sudah merasakan begitu banyak, bukan hanya ratusan, bahkan ribuan orang yang sudah kami bantu melalui bisnis ini, merubah perekonomiannya. Kondisinya yang tadinya terpuruk sekarang menjadi luar biasa. Beri plus untuk Nirti Bapak Ibu. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, siapa yang di sini pengen cantik yang cewek? Yang cowok pengen ganteng siapa? Yuk, yang pengen cantik angkat tangan, nggak usah malu-malu. Yang cowok jangan, maksud cantik cowok angkat tangan. Yang cowok pengen ganteng glowing angkat tangan. 1, 2, ayo. Siapa yang pengen? Slide-nya Mas aja. Banyak uang. Cantik, sehat. Siapa yang pengen sehat? Siapa yang pengen uang? Kalau di acara waktu itu di Bapak Ibu di Jawa Barat, ketika saya tanya siapa yang pengen uang, semua berdiri Bapak Ibu. Saya pengen uang gitu. Sekarang saya tanya diri, siapa yang pengen uang? Wah, berarti belum semangat pengen punya uangnya. Punya uang tuh enak loh Bapak Ibu, betul? Betul apa betul? Betul. Enak punya uang apa nggak punya uang? Enak punya uang. Nah, sekarang saya tanya siapa yang pengen uang? Oh, masih ragu-ragu. Uang ini uang. Jadi kalau tanya pengen uang saya, biar uang juga tahu oh ada yang mau dengan saya. Nah, kalau kita tidak pengen uang nggak? Mau. Pengen uang nggak? Mau. Pengen sehat nggak? Mau. Suruh lari nanti dulu. Ya. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi saya tanya siapa yang pengen cantik dan ganteng? Saya. Ayo jangan ragu. Ini solo luar biasa loh. Siapa yang pengen cantik? Saya. Woi, lihat kanan kiri udah cantik belum? Ya. Siapa yang pengen ganteng bapak-bapaknya, mas-masnya? Lah, ini udah mulai angkat tangan nih ya kan? Bapak boleh angkat tangan Pak kalau pengen ganteng Pak? Wah, itu loh. Karyawan hotel juga bisa ganteng Pak, banyak yang ganteng ya. Lalu siapa yang pengen sehat? Saya yakin semua pengen sehat, betul? Punya uang kalau nggak sehat juga buat apa? Ya. Sehat toh, nggak punya uang juga bingung mau ngapain, garuk-garuk kepala gini aja ya kan, mau ke mall 500.000 di rumah bosen, ya udahlah merebus mie aja. Jadi ini saya rasa Bapak Ibu, ini adalah yang diinginkan oleh sebagian besar 99% kita yang hadir di tempat ini. Cantik, ganteng, sehat, uang. Kata teman saya, yang beliau juga hadir di sini, bisnis yang tidak ada matinya adalah bisnis kecantikan, bisnis kesehatan, dan bisnis keuangan. Makanya banyak pinjol Bapak Ibu. Iya. Oh iya, tapi jangan pinjol ya Bapak Ibu, bahaya. Ya, beri plus untuk Pak Didi, itu teman saya Bapak Ibu. Nah, itu mengatakan, Mas, bisnis yang bagus dan nggak pernah ada matinya itu bisnis kecantikan, kesehatan, keuangan. Saya pikir betul juga. Betul Bapak Ibu? Betul. Ya, banyak orang pengen cantik. Emak-emak sekarang pengen Korea karena emak-emak sekarang banyak sering ngumpul-ngumpul. Ya, emak-emak sosialita udah tua-tua pakai celana jeans, baju putih gitu kan, foto di Malioboro. Ya. Jadi nggak kenal tua kalau kata Mas Diki tadi, menolak tua. Nah, untuk tetap berasa muda, bisa jalan-jalan, kita butuh yang namanya apa? Uang. Nah, kalau nggak ada uangnya, diajak jalan-jalan, aku nggak ada waktu. Padahal waktu adalah uang. Kalau temennya bilang nggak ada waktu,
berarti nggak ada uang. Alasan gue ini murah. Ya, jadi ingat ini ya. Saya nggak ada waktu. Wah, wes mungkin zaman ini duit berarti perlu tak bisnis. Aku tak bisnis orang duit. Justru ku ini tak jak bisnis ben duit. Wes orang duit, jak dolan raiso, jak bisnisan ra gelem. Nah itu repot Bapak Ibu. Sudah nggak punya uang, diajak bisnisan nggak mau, diajak dolan yo. Apa meneh mosok kita gendong terus kan capek tuh Bapak Ibu. Bayari sekali 2 kali nggak apa-apa, tapi nggak terusan mau nggak bayarinnya? Pengen nggak dibayarin gantian? Ya pengennya jangan malu-malu Bu, ya mau gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu yang sudah hadir di tempat ini, saya sepakat, saya setuju. Ya saya menyepakati dan saya menyetujui bahwa cantik itu dibutuhkan, sehat itu dibutuhkan, dan uang itu sangat diperlukan. Sering dengar ya, uang itu nggak bisa beli segalanya, tapi ingat segalanya butuh uang. Nggak punya uang ya, telo gini Bapak Ibu nanti ya. Oke, baik, next Mas Ajam. Mau semuanya, next. Nah, ini data ya Bapak Ibu, ini data bukan saya yang buat, tapi ini data berdasarkan statistik yang ada dulu, berdasarkan nilai penjualan pakai kecantikan 90%. Tren Korea itu mengubah Bapak Ibu orang-orang Indonesia ini yang pengen glowing, pengen seperti Korea. Tadi saya datang sini rambutnya kok saya belakangan gitu, lalu nggak cocok juga ya. Saya pengen seperti Korea juga, ternyata wah kemarin harusnya jangan potong dulu, pas saya wah rambutnya tinggi nggak jadi. Lalu pelembab wajah, ya ada juga parfum wangian. Siapa yang pengen wangi? Kayaknya butuh parfum Pak Haji. Serum wajah, body lotion, pembersih wajah, sunscreen, lipstick, sampo, masker wajah. Ini Bapak Ibu data penjualan dan begitu luar biasa. Rata-rata wanita perempuan yang butuh ini. Sudah dandan cakep-cakep, pakai baju bagus. Kalau nggak glowing, nggak bersih, sudah nggak pede. Yang di sini tadi ada yang datang nggak dandan? Ada? Bang Forus saja mungkin nggak dandan ya. Yang lain pada make upan dan semua ya. Wah ini ada yang pengen dari mana? Oh dari Jogja, jauh juga ini. Semua Bapak Ibu glowing semua dandan karena mau ketemu orang. Gitu loh. Dulu zaman kuliah saya nggak makan nggak apa-apa, yang penting saya punya pulsa. Dulu. Zaman saya kuliah di Jakarta itu nggak punya uang, nggak makan nggak apa-apa. Tapi saya penting punya pulsa. Makan bisa diatasi, beli gorengan minta remu anis yang pakai Mas. Dulu itu waktu di kos-kosan. Kopi bisa saya seduh 2-3 kali. Gitu loh. Wah kita beli kopi, ampasnya masih hitam, seduh lagi. Kalau beli gorengan 2.000, minta rontok anis oke Mas, remu anis yang banyak Mas. Itu udah pedagang udah apa? Jadi orang rela nggak makan, tapi punya pulsa. Nah sekarang banyak orang itu, bos aku sing penting iso tuku skincare, aku pengen skincarean. Oh kalau ada nanti suami udah nggak usah dandan. Suami kita tuh kalau lihat cewek cantik nggak bilang-bilang kita. Ya, jadi bapak ibu harus cantik, harus glowing. Jangan sampai nanti kalau suaminya, wes lu rasa dandan, aku menerima dirimu apa adanya. Pret itu bohong. Wes lah. Karena laki-laki itu kalau melihat perempuan cantik nggak bilang-bilang bapak ibu. Ayo yang laki-laki jangan ngaku. Ayo. Wah, aku nggak ngeliat kok gini. Misalnya ada. Jadi kita sebagai wanita harus glowing, ya. Perawatan diri itu nanti murah, ya. Next aja. Nah, Bapak Ibu, kita ini jangan hanya sebagai pemakai. Aku pengen skincarean, tapi aku entoknya duit terus. Yo suwe-suwe yo. Ketoknya kroso petang atus tiap bulan. Nah, bagaimana caranya ketika kita nanti punya penghasilan kita dari apa yang kita pakai? Bahasanya tuh gini loh. Dulu saya perawatan itu ngeluarin uang. Tetapi sekarang saya perawatan dapat uang. Pilih mana Bapak Ibu? Perawatan dapat uang. Atau nggak pilih dua-duanya? Sekali lagi saya tanya. Dulu kalau perawatan kita harus ngeluarin uang, betul? Sekarang ketika kita perawatan kita dapat uang. Pilih mana?
Ini sekarang ya. Oke, deal. Kasih Pak sama kanan kiri. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya di sini Bapak Ibu, PT Nirti Beauty Nusantara, kebetulan owner kita hadir hari ini. Bisa ditengok ke belakang yang pakai jas. Selamat datang Pak Adi dan Bu Rosa. PT Nirti Beauty Nusantara, perusahaan yang sudah merubah kehidupan saya seperti yang saya ceritakan di awal tadi. Ya, bisnis resmi legal yang sangat mudah dan sederhana. Sekarang ibu-ibu pengennya kalau bisnis yang ribet apa yang mudah? Yang simpel ya, yang nggak ribet lah ya. Next order. Nah, modal kira-kira pengen modalnya besar atau modalnya kecil? Pengen modalnya besar hasilnya kecil atau modal besar hasilnya besar? Wah, berarti saya nggak kasih pertanyaan udah. Bapak Ibu udah pintar sekali. Pengen modal kecil itu sama aja gini. Aku pengen makan enak tapi murah. Ya? Aku pengen duit bojo sing ayu pinter golek duit komplit. Pengennya gitu ya. Tapi nggak iso komplit bodoh. Tapi lek bisnis bisa. Cari modal yang paling minim, dapat keuntungan yang paling besar. Nah di sini saya mau bilang Bapak Ibu, bisnis ini tidak ada resikonya sama sekali. Makanya pertumbuhannya cepat sekali. Saya nemu Mas Diki itu di Lampung Bapak Ibu, di Tulang Bawang. Kalau ke sana itu misalkan ke Alfamart aja harus perjalanan 1 jam. Anaknya Mas Diki itu kalau lihat Alfamart udah teriak-teriak gitu. Kenapa? Sakitnya nggak ada Alfamart. Desa banget, desa. Makanya Mas Diki tadi kan bilang kalau saya bisa pindah ke Jogja karena Nirti mau merubah nasib di sini. Saya bilang, bukan merubah nasib itu, hanya pengen menghabiskan uang di sini. Kan kalau dapat uang di sana, kalau mau ke Indomaret bingung 1 jam perjalanan. Nah di Jogja mau ke mall dekat. Jadi pengen uangnya itu kepake gitu ya. Karena kalau di kampung di Lampung sana paling nanti ujungnya nandur bohong Bapak. Ya. Makanya dia di sini dan pindah ke sini. Lalu next saja langsung aja. Nah, kita tidak perlu sewa ruko. Sekarang Bapak Ibu cek, kalau mau bisnis sewa ruko udah berapa? Mahal sekali. Kami punya ruko, kami sewakan itu harusnya 35 sampai 40, tapi Bapak Ibu nggak ada yang mau sama sekali. Akhirnya ada anak kuliah pengen usaha, Pak bisa nggak kami sewa murah aja? Bukan murah aja karena uang kami ngepres. Berapa? 18 juta. Usaha itu baru jalan setahun, 2 tahun, saya lihat kok ya belum ramai tapi masih mau kontrak lagi. 18 juta Pak di kanan. Di Solo udah nggak dapat. Di Solo itu kecil gini aja udah berapa itu? Ukuran 3x3 udah berapa? Udah mahal sekali. Lalu kita nggak perlu cari karyawan. Bisnis itu kalau kita memulai bisnis yang paling sulit itu bukan cari tempatnya, bukan cari modalnya, tapi apa? Nyari karyawannya loh. Sekarang yang banyak terkenal ada franchise-franchisean minuman ya, ada es teh, apa itu Guinness, itu ada macam-macam lah. Itu modalnya nggak sedikit Bapak Ibu. Misalkan contoh Guinness, itu ya, itu misalkan modalnya 10 juta. Itu Bapak Ibu harus cari tempat untuk jualan. Misalkan sewa di depan Indomaret, Alfamart udah berapa itu? Minimal 700.000. Kalau Bapak Ibu seorang karyawan sudah punya gaji tetap dan masih produktif bekerja, terus tiba-tiba aku pengen keluar, aku mau fokus di usaha franchise ini, kira-kira berani nggak? Belum. Karena resikonya apa? Harus aku ninggalin pekerjaanku ini, sedangkan ini sifatnya masih tambahan. Lalu kita harus cari orang nih, cari orang cewek misalkan kerja di situ, cepet. Jualan, laku nggak laku kita tetap harus bayar, tetap harus gaji. Lalu misalkan belum laku, kita tetap harus gaji sebulan, 2 bulan gaji. Terus tiba-tiba laris nih, karyawan itu gini, nah ini aku kayaknya gak ada jalur duit buku, modal, aku buka dewe. Daripada aku ikut orang, aku cuma dikasih 1 juta. Sedangkan, aku buka dia, aku udah tahu keuntungannya. Akhirnya apa? Keluar dia. Yang rugi siapa? Ya kita. Yang rugi kita. Ya kalau dia karyawan, ya wes aku keluar aja. Aku alasannya, aku nggak cocok di sini, aku dapat pekerjaan yang lain. Akhirnya dia keluar. Yang rugi siapa? Kita. Maksud terus kita cari karyawan lagi, di training lagi bisa, pinter, ditawarin kerja namanya di pabrik. Enak kerjanya pabrik.
sithik tapi orang nyugi tapi nguripi, bisa untuk jodoh ning pabrik. Lah kan yang kene gur ketemune wong tuku. Akhirnya apa? Ya sudah, aku kerja ke pabrik. Resikonya ditanggung siapa? Ditanggung kita yang modal. Lah kalau di sini Bapak Ibu tuh seperti beli franchise, tapi nggak perlu ngeluarin uang puluhan juta sampai ratusan juta. Bapak Ibu punya uang 1 miliar, buka aja Alfamart Indomaret Bapak Ibu. Tinggal cari tempat sendiri atau mau mix you ya bro ngomongnya. Itu 800 juta, itu hanya franchise-nya, belum tempatnya. Atau yang lebih murah kebab Baba Raffi 50 juta per tahun, bayar kontrak berapa 50 juta. Atau yang paling terkenal di Solo, Soto Bogium 200 juta per tahun, itu ada kontraknya loh, bayar lagi loh. Karena waktu itu kan saya di Jakarta suruh nanyain, coba aku pengen buka Soto Bogium itu di Jakarta, modalnya berapa franchise-nya? 200 juta. Kalau Bapak Ibu sudah ada, silakan. Tapi itu pun juga Bapak Ibu resikonya besar sekali. Ya mungkin untungnya besar, tapi resikonya besar. Tapi kalau di sini Bapak Ibu, modalnya Bapak Ibu, kayak saya katakan selalu, Nirti itu tidak pakai modal. Karena ketika kita bergabung di bisnis, kita dapat produknya kita jual, habis modalnya baru. Nah, Bapak Ibu mau nggak bisnis seperti itu? Maunya kurang kenceng gitu. Mau. Itu harimau, bukan mau ya. Nah, jadi ini bisnis yang tidak perlu modal besar, tapi hasilnya besar. Nanti Bapak Ibu saya akan hadirkan orang-orang yang sudah punya penghasilan ratusan juta, bahkan sampai miliar di sini. Orang-orangnya ada di sini, ya. Lalu sekali lagi, tidak perlu ruko, tidak perlu cari karyawan, keahlian khusus tidak diperlukan. Bapak Ibu memulai usaha yang mungkin Bapak Ibu belum paham, mungkin Bapak Ibu bisa, tapi Bapak Ibu harus tetap punya skill di situ. Dan ikut pelatihannya itu berbayar. Nah kalau di sini Bapak Ibu, kami di Nirti itu bikin pelatihan itu cuman sebagai tanda, misalkan bayarnya 100.000 itu hanya ganti makan Bapak Ibu. Perusahaan sudah sediakan itu semua. Jadi kita itu ada pelatihan yang nanti Bapak Ibu bisa ikuti, dan itu bayar itu hanya sebagai ganti makan. Dan sebagai pengingat bahwa oh serius saya datang, saya benar-benar ikut training. Karena kalau nanti digratiskan, orang pada daftar, ujungnya wah saya nggak bisa, saya nggak ada acara. Padahal itu trainingnya penting. Nah, kami sudah menyediakan itu semua. Jadi Bapak Ibu, nanti ketika Bapak Ibu sudah mendengarkan ini sampai akhir, Bapak Ibu bisa ambil keputusan. Ya, next aja. Nah, yang penting sekali lagi, bisnis seperti ini Bapak Ibu, produk itu dibutuhkan banyak orang. Makanya tadi di awal ditanya siapa yang pengen cantik, siapa yang pengen ganteng, siapa yang pengen sehat. Karena memang produk kita adalah produk yang memang sangat dibutuhkan keseharian. Sehari-hari itu orang butuh. Karena kalau orang nggak pakai produk kita, produknya nggak laku, sama aja kita menjalankan bisnis ini, nanti ujung-ujungnya hanya numpuk barang. Nah kita tidak seperti itu, kita produk yang laku. Next slide saja. Tersedia konten promosi setiap hari. Bapak Ibu cukup bayar sekali, dapat konten promosi setiap hari. Dan itu tidak ditinggalkan ya. Banyak kadang orang beli franchise itu nanti hanya pelayanan di awal saja bagus luar biasa. Tapi setelah berjalannya waktu, franchise itu semakin, kalau franchise yang bonafit mungkin oke, tapi kalau franchise-franchisean, sekarang Bapak Ibu lihat di yang tinggal di Solo ya, yang di Geladak itu orang jualan kopi 8 ribuan banyak kan? Ya, mereka Bapak Ibu, mereka tuh ikut itu karena mikir gini loh, bayangin sehari bisa laku kopi 20, budayanya belum kopi yang seperti itu. Makanya kalau Bapak Ibu lihat mereka hanya, kadang sempat saya datang itu kan, cuma ngobrol mereka, wah ini rapayu. Nah semua jualan di situ. Sedangkan yang nongkrong, anak-anak muda pilih nongkrong yang enak di pinggir Slamet Riyadi. 20.000 free wifi, sak temengi. Nah itu di situ nggak ada wifi-nya, nggak beletuk. Makanya nggak terlalu laku Bapak Ibu. Itu banyak sekali numpuk Bapak Ibu di Geladak itu. Makanya saya,
Ini tak modal 8 juta, nih aku 110 bisa itu miliaran gitu. Benar Bapak Ibu, coba Bapak Ibu nanti kalau nggak percaya, nanti malam aja, sore gini Bapak Ibu lihat, banyak sekali Bapak. Mereka tuh ngeluarin uang minimal juga 8 jutaan loh itu untuk beli franchise-nya itu. Terus kayak nggak payu, expirednya cepet loh Bapak. Kalau kita expirednya berapa? 2 tahun loh Bapak Ibu. Makanya saya selalu garansi, gabung, nanti barangnya nggak habis, barang nggak laku, asalkan satu dijual, dipromosi dan dipakai loh ya, tak tuker 100%. Ini faktanya apa? Baru 2 bulan, 2 minggu, seminggu udah habis Pak barang RO lagi. Karena apa? Repeat ordernya kan. Tapi kalau kayak kopi tadi saya kasih contoh, itu paling expired berapa? Dan itu masa iya Bapak Ibu sudah punya pekerjaan terus, wes aku mulai kerja karena aku bergerak produktif, aku sore tak dodolnya dadah misalnya. Posisinya di kantor sebagai manajer operasional, terus di situ betul kopi gitu kan. Terus temennya lihat, Pak, anak buahnya lihat, Pak, betul kopinya nih Pak. Tapi kalau bisnis ini kan elegan sekali Bapak Ibu. Tinggal iklan, tinggal promosi sudah disediakan, enak sekali. Makanya ini menjawab kebutuhan orang-orang yang sudah punya pekerjaan, pengen punya bisnis yang elegan, tanpa harus mengganggu pekerjaan utama, tanpa harus mengeluarkan modal besar. Makanya itu sekali lagi pertumbuhannya luar biasa. Next, sahabat. Nah, bimbingan online ataupun offline. Bapak Ibu yang sudah mitra, setiap hari pasti ada bahan promosi. Perusahaan sudah menyediakan. Bukan hanya dikasih di IG, bukan hanya dikasih di Telegram, tapi di-share di grup. Dan itu tinggal mitra-mitra tinggal membagikan. Makanya tadi saya katakan, bayarnya pisan, batinnya seumur hidup. Itu kan enak. Pilih mana? Bayarnya, ini bayarnya besar nih, tapi paling jalan nanti 3 bulan, 4 bulan, wah, dihubungi udah susah, nggak ada katanya waktu join nanti ada selalu ada materi jualan ini, tapi ternyata nggak ada ya. Jadi 3 ini Bapak Ibu, produk dibutuhkan banyak orang, tersedia konten promosi setiap hari, dan bimbingan online ataupun offline. Ini penting karena bisnis itu kalau kita nggak punya mentor Bapak Ibu, kita akan berjalannya juga nggak bisa cepat. Bahkan kadang cenderung kita bosen, terus kita nanti mikir, ya wes lah, hitung-hitung aku kemarin belajar, hanya dapat pengalaman. Nanti ada lagi, coba lagi nih, ngeluarin modal lagi 5 juta, 7 juta, gagal lagi, nggak apa-apa pengalaman. Tapi kita nggak pernah belajar dari pengalaman. Makanya di sini Bapak Ibu sekali lagi, kenapa pertumbuhan IFT itu luar biasa? Karena memang 1, produk dibutuhkan, 2, ada promosi, konten promosi setiap hari, dan yang ketiga bimbingan online ataupun offline itu berjalan. Jadi Bapak Ibu yang bergabung itu jangan takut, Pak upline-ku kabur, Pak upline-ku nggak aktif. Jangan khawatirkan apa? Ada grup yang selalu nanti Bapak Ibu bisa pantau, bisa ikutin, dan itu nanti yang akan membimbing Bapak Ibu. Ya, next slide saja. Nah, produknya apa Bapak Ibu? Produknya vitamin C. Ya, Nifty sudah jalan 3,5 tahun, tapi dengan inovasi terbarunya ini, Nifty mengeluarkan vitamin C ini Bapak, vitamin C plus zinc. Ya, dalam 1 botol ini isinya 40 kaplet. Dalam 1 kaplet itu mengandungnya 500 mg dan 20 mg zinc. Ini Bapak Ibu produk terbaru dari Nifty. Zinc, ya, vitamin C plus zinc. Ini kalau anak-anak muda, ya kalau yang sudah tua, mungkin 50 tahun ke atas, rata-rata mungkin vitamin kayak D3 segala macam. Tapi ini Bapak Ibu bagus dikonsumsi untuk anak-anak muda. Ya di sini rata-rata kan paling di bawah 50 kan? Betul? 7. Siapa yang sudah rutin minum vitamin C boleh angkat tangan? Baru 1, 2. Masih rutin? Luar biasa. Mulai diganti dengan itu ya. Baru sebagian tok. Saya juga baru menyadari ternyata vitamin C itu penting. Ini nanti kalau di breakdown lagi, ini harga jatuhnya per piece itu nggak lebih mahal dari harga rokok. Jadi bapak-bapak yang rokok, kalau ngerokok aja mampu, maksud ini nggak mampu ya, itu tanda tanya besar. Ya.
Lalu yang kedua, next, body serum. Kemarin ada pertanyaan, Pak, apa bedanya body serum dengan body lotion? Kan saya sudah pakai body lotion nih, kenapa harus pakai body serum? Beda, body serum ini tidak hanya melembabkan kulit yang kering, tapi membantu melembutkan, mencerahkan, dan menutrisi dari dalam. Jadi manfaatnya body serum itu beda dengan body lotion. Lalu pertanyaannya lagi, lalu saya harus pakai body lotion dan body serum? Nggak usah, satu saja body serum. Nah, karena body serum itu manfaatnya bagus sekali melindungi kulit dan menghambat penuaan dini. Banyak di sini mitra-mitra Nirti yang sudah merasakan bahwa tangannya yang kiri lebih putih daripada yang kanan, karena memang hanya untuk tester ya satu yang dipakai ini. Banyak Bapak Ibu. Jadi ketika tanganmu bilang iya, yang satu pakai body serum, yang satu nggak pakai. Oh, menarik sekali. Nah, Bapak Ibu boleh coba nanti korbanin dulu tangannya satu, ya kan? Nanti kalau sudah jalan, dua-duanya kenain. Ini hanya oles-oles dapat uang. Kalau beli ale-ale kan gosok-gosok kemungkinan ada dapat uang. Dan di sini gosok-gosok dapat uang. Mau gosok-gosok apa digosok-gosok? Ya, ini ya kandungannya body serum ini niacinamide, kojic acid, kolagen dan vitamin E. Nah ini Bapak Ibu luar biasa, ini produk ini keluar kurang lebih 3 bulan yang lalu dan penjualannya itu luar biasa. Ini Bapak Ibu nggak bisa temukan di toko Bapak Ibu, karena kita melakukan penjualan langsung. Adanya di mana member, get member. Pak di marketplace ada, iya ada. Tapi kalau di toko-toko nggak ada. Kalau di marketplace ada. Yang jualan siapa Pak? Itu member-member Nirti. Nah Bapak Ibu pengen cek produk itu laris atau tidak, cek di marketplace. Kalau ada berarti produk itu laris. Buka di Shopee, buka di TikTok, wah ternyata banyak. Ya banyak yang jualan. Wah kalau gitu saya jualan percuma dong. Jadi jangan salah, lebih banyak yang pakai daripada yang jualan. Kayak usaha tukang rambut, wah tukang rambut yang nenek. Mas, oke sih potong rambut daripada si motong rambut, betul? Nah, tapi ini saya nggak nyaranin buka potong rambut tuh ya. Nah ini saya nyaraninnya ini aja ya. Ya, next Mas aja. Nah ini testimoninya nih, vitamin C. Karena vitamin C ini mengandung zinc, makanya dia langsung dampaknya ke tulang juga Bapak Ibu. Kemarin ada mitra dari Probolinggo itu kakinya itu sering ngilu gitu ya. Terus dia minum hampir kurang lebih 4 hari, kok rasanya udah mulai berkurang. Nah ini saya baru mencobakan ke mertua saya. Katanya kakinya sakit terus nih, yang sini dengkul itu. Saya bilang coba konsumsi, terus baru diminum kemarin. Nah, nanti saya akan informasikan lagi dari 3 hari 4 hari kalau sudah ngaruh. Oke. Jadi testimoninya Bapak Ibu, testimoni untuk produk yang baru ini sudah banyak sekali. Kita itu sudah punya mitra ribuan, bahkan puluhan ribu, mungkin ratusan ribu di seluruh Indonesia. Tapi tenang saja, sekali lagi saya katakan, yang jualan itu lebih sedikit daripada yang beli. Jadi jangan khawatir, jadi jangan merasa, wah kalau gitu saya udah ketinggalan. Enggak. Lebih baik kita ketinggalan daripada enggak sama sekali ya Bapak Ibu. Itu kata pepatah Jawa. Enggak tahu Jawa apa mana itu. Ya. Lalu next. Nah, Bapak Ibu sekarang Bapak Ibu sudah tahu tadi tentang produknya, tentang manfaat produknya. Sekarang saya mau kasih tahu caranya mendapatkan uangnya. Ada lagi siapa yang suka uang? Luar biasa memang, Solo ini luar biasa. Saya bikin acara di Solo ini berkali-kali. Solo ini memang luar biasa, tenang, kalem, pembawaannya slow gitu ya. Solo itu luar biasa. Solo Jogja itu gak jauh beda, sama gitu Bapak Ibu. Tapi kalau di Jakarta, Sukabumi, Lampung, waduh, siapa yang suka uang maju Bapak Ibu mereka. Nasib ya? Ya, iya betul Pak. Siapa yang uang maju mereka. Ini tadi saya juga gitu, siapa yang mau uang? Kalau ada yang maju, saya biarin tadi loh. Ya, baik, next. Nah, Bapak Ibu, kelebihan kita, sistem kita itu binari Bapak Ibu. Quick plan ini Bapak Ibu, satu, tidak ada tutup poin. Gak ada tutup poin itu kayak nggak ada target-targetan, jadi nggak ada tutup poin. Mau nyairin bonus harus tutup poin, nggak ada. Lalu yang kedua, tidak ada potongan admin. Kalau potongan pajak ke negara ada,
Sekarang repot Bapak Ibu apa-apa dipajekin sama negara, ya, benar. Iya. Negara ini pekerjaannya cuma majekin toh ini ya. Iya. Makanya nanti taat pajak. Kalau potongan aktif misalkan Bapak Ibu 100.000 masuknya nanti ada potongan aktif nggak ada, potongan pajak ada. Yang punya NPWP dan nggak punya NPWP beda. Lebih murah potongnya yang punya NPWP. Saya dulu punya NPWP karena sebenarnya bukan karena saya mau usaha baru, karena mau cicil rumah. Harus punya NPWP. Terus waktu itu ketika ternyata rumah beli bisa lunas cash gitu ya. Saya tutup, wah tapi kalau mau ditutup ya gimana? Padahal kalau nggak ditutup harus laporan tiap tahun. Nah gitu ya. Jadi kita Bapak Ibu di Nirti ini tidak ada potongan admin, yang ada potongan pajak. Jadi tenang saja, bonus yang kita share, bonus yang kita dapatkan itu sudah dipotong pajak. Lalu next, pembayaran bonus tidak perlu withdraw. Jadi ketika Bapak Ibu dapat bonus itu minimal 50.000 sudah cair. Jadi perusahaan itu tidak nyimpenin uangnya member Bapak Ibu. Kan kadang ada perusahaan nyimpen uangnya member nih, nanti kalau mau cair harus dipencet withdraw dulu baru cair. Kita tidak Bapak Ibu. Jadi uang minimal 50.000 cair. Uang minimal 50.000 cair. Jadi nggak ada withdrawan. Perusahaan tidak menyimpan uangnya member, ya. Next, bonusnya dibayar harian. Siapa yang pengen dapat uang harian? Saya. Nah, sudah dapat gaji bulanan. Ini Bapak Ibu dapat bonus harian. Kenapa nanti dibayar harian dan bayarnya itu Bapak Ibu bukannya sore, tapi pagi? Karena apa? Sekarang orang itu jujur aja, bangun pagi, sholat dulu atau buka HP dulu. Wah luar biasa, di sini mah sholat dulu, sembahyang dulu ya. Nah, kalau di luar sana itu yang langsung bangun tidur cek status, sopo sih delok status itu di luar sana. Di sini nggak ada. Saya sih yakin saya. Di sini, di sini bangun tidur pokoknya langsung sholat dulu, berserah dulu pada Allah gitu kan. Tapi kalau yang di luar sana bangun tidur buka HP, itu yang di luar sana. Jadi beli pos dulu yang ada di sini Bapak Ibu ya. Luar biasa. Ya. Nah, kenapa bonus diberikan pagi hari? Sebelum kita melakukan aktivitas, setelah kita mungkin berdoa, kita sembahyang, buka HP, wih, ada notif bonus dari Nirti masuk 100.000, 200. Dan itu Bapak bilang saya rasakan setiap hari kurang lebih 3 tahun setelah ini. Jadi kalau kita mau, kenapa saya tanya Pak Haji, kenapa bonus dikasihkan pagi? Karena kalau pagi orang terima sesuatu yang menggembirakan itu, happy-nya sampai malam Pak Haji. Wah luar biasa. Makanya Pak Haji kalau pagi itu nggak mau menerima informasi yang buruk-buruk ya Pak Haji ya. Jadi saya juga membiasakan itu. Saya kalau pagi nggak mau menerima informasi yang buruk-buruk. Karena itu akan mempengaruhi sampai malam. Makanya kalau bangun pagi, setelah ya kalau saya akui sih kadang buka HP. Padahal di sini nggak ada ya. Benar ya, ada sholat, sembahyang dulu ya. Ya. Bapak Ibu yang bilang ya, saya nggak tahu ya. Ya, itu jadi kita buka HP, wah ada bonus masuk. Nah itu bisa nggak Bapak Ibu mendapatkan itu? Bisa. Wong kita sama-sama makan nasi, wong di sini dibimbing juga. Wong di sini tuh ada namanya Bu Popi, umurnya sudah 62 tahun, bonusnya udah 170 juta. Bu Tari, ya, Mitra Nirti Bu Tari, single parent, dulu suaminya dokter sudah meninggal, umurnya sudah 57, naik motor nggak bisa itu mainan HP, bonusnya 300 juta. Itu real ada. Itu nenek-nenek saya katakan 57 tahun. Bunda Popi, nenek-nenek lagi 62 tahun. Kalau Bu Popi itu nggak main medsos, kayaknya. Ada lagi Bu Tica, SPG. Anaknya 5, mantan penjual susu, bonusnya berapa? 1,2 M. Coba bayangin. Kok nggak ada tepuk tangan, kok nggak pengen? Apa yang kita pikirkan itu bisa terjadi. Segala sesuatu yang kita tidak pikirkan itu tidak akan mungkin terjadi, Bapak Ibu. Bayangin dulu 1 miliar. Kalau saya punya uang 5 miliar Bapak Ibu, saya simpen, makanya saya nggak kena keblokir, saya simpen di pikiran saya. Ya, pengalaman dewasa ya. Punya uang 5 miliar gimana? Di pikiran, dipikirin dulu. Iya, enggak. Karena apa yang
yang kita pikirkan, yang kita bayangkan itu akan terjadi. Dulu waktu itu, ini cerita Bapak Ibu, istri saya itu waktu masih gadis katanya nyimpen fotonya Irwan Syah katanya dulu, ya dulu tuh katanya wah ganteng keren. Nah dia pengen punya suami seperti itu, ya dapatnya saya kan mirip dong, ya agak mirip lah, gitu loh, agak mirip lah. Memang saya nggak kenal sama Irwan Syah, tapi saya kenal sama Aldi Tahir karena dulu sama-sama casting di Jakarta. Cuma saya memutuskan untuk jadi karyawan, dia jadi artis agak gemblung itu sekarang ya. Gitu loh. Itu Bapak Ibu. Jadi apa yang kita pikirkan itu akan bisa terjadi. Makanya Bapak Ibu di sini pikiran, wah tadi Pak tadi bilang bisa dapat 100.000, 200.000, 300.000 per hari. Saya pasti bisa. Nah itu harus dipikirkan. Itu bisa terjadi. Tapi kalau yang dipikirkan nggak terjadi itu apa Bapak Ibu? Dipikirin tapi nggak lunas-lunas apa namanya? Hutang. Makanya kalau punya hutang jangan dipikir, tapi dibayar. Itu lunas. Punya hutang cuma dipikir, orang lunas-lunas. Ya, saya sempat karena waktu itu mikir, waduh, 150 juta, piye bayarnya? 150 juta. Gimana bayarnya? Ketika saya pikir, semakin tidak lunas. Tapi ketika saya memutuskan untuk sudah saya ambil peluangnya, nih cincinnya dijual dulu. Wah, saya udah nolong sama apa-apa ngedol cincin gitu. Ya sudah nggak apa-apa, jual cincin. Tapi saya yakin waktu itu, ini peluang ini bagus. Hutang saya bisa lunas sih. Akhirnya benar. Dengan keyakinan dan iman saya lunas Bapak Ibu. Kita punya keyakinan nggak? Punya iman nggak? Oh harus yakin dan punya iman pasti lunas. Beri plus dulu Bapak Ibu. Nah next. Nah potensi bonus pairing itu 3 juta per hari. Makanya nggak heran kenapa 150 juta bisa lunas dalam waktu 4 bulan, karena kita punya potensi bonus itu maksimal per hari itu 3 juta. Kecuali kalau per bulan itu per hari maksimal bonus cuma 200.000. Untuk 150 juta saya butuh berapa bulan ini? Nah kalau ini kan logikanya masuk sekali, misalkan 3 juta kali 30 aja udah berapa? 90 juta. 90 juta dikali 3 sudah berapa? 270 juta. Ketutup nggak hutang? Jadi ini real sekali, mungkin sekali, bukan sesuatu yang mustahil, tapi mungkin. Sekali lagi, karena potensi penghasilannya itu 3 juta per hari pasangan. Jadi makanya Bapak Ibu nanti kalau Bapak Ibu sudah masuk di Nirti, Bapak Ibu kenal teman-teman Nirti itu setiap hari kadang mereka upload rincian bonusnya. Karena kita terinci sekali, bonus harian tanggal 1, 2, 3, 4 itu sudah ada semua. Ketika Bapak Ibu dapat web, itu nanti ada semua laporannya. Bahkan mitranya Bapak Ibu misalkan di Kalimantan daftar gitu ya, itu nanti ketahuan semua ada datanya. Gitu ya. Next, jadi potensi pasangan kita tadi 3 juta per bulan. Cash bonus qualified besok langsung dibayarkan. Kita ada namanya cash bonus Bapak Ibu. Jadi bukan hanya dari penjualan pribadi kita, dari penjualan grup kita. Poin-poin itu nanti akan mendapatkan menghasilkan cash bonus. Kalau Bapak Ibu belanja di Indomaret, di Alfamart itu poinnya kira-kira poinnya Bapak Ibu sendiri atau poinnya teman-teman yang belanja yang dihitung? Poin sendiri. Kalau di sini tidak, poinnya teman-teman Bapak Ibu dihitung, temannya Bapak Ibu itu dihitung poinnya, jadi poinnya Bapak Ibu. Selama itu masih ada di dalam jaringan Bapak Ibu. Pak, saya lihatnya gimana? Tenang, nanti ada websitenya, Bapak Ibu bisa melihat grafik jaringan. Ya, oke, next. Ya, bonus sponsor itu kita setiap melakukan penjualan. Kita yang jualan loh ya, itu kita dapat. Jadi kita nanti tidak sistemnya nyebar. Jadi kita hanya 2 saja, baru tembus 3 juta. Gitu ya. Dan ingat, itu bukan dari penjualan kita pribadi. Kita di launching kemarin tanggal 28 Juli. Hari ini PIN-nya hanya sisa, tadi saya buka web terakhir 2.400. 2.400-an. Bayangin.